Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyudhalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Nanti ke depan mudah-mudahan saya bisa bagikan fotokopinya biar semuanya pegang, bukan jiping, ngaji kuping ya. Mending kalau keluar telinga kanan, masuk keluar mana katanya? Masuk kanan keluar. Kadang ada yang nggak masuk ya. An Abi Musa, dari Sayyidina Abi Musa. Siapa? Abdullah bin Kuwaisin, Abdullah bin Kuwaisin al-Ash'ari, golongan maksudnya suku dari al-Ash'ari ya, radhiyallahu, semoga Allah meridhai anhu akan Abi Musa. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ia pernah berkata, Rasulullah pernah bertanya ya. Apa pertanyaannya? Manakah yang termasuk berperang di jalan Allah? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin, atas seorang laki-laki, yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan. Manakah yang termasuk sebagai fisabilillah? Apakah orang yang berperang karena keberanian, kesukuan, atau berperang karena ria? Jadi perang zaman dulu kan langsung bawa pedang ya. Kalau zaman sekarang bagaimana? Ya zaman sekarang banyak. Paling gampang itu kan orang, kenapa kamu jadi caleg ya enggak? Ingin memperjuangkan agama Allah. Kan gitu ya enggak? Nanti kalau saya anggota dewan atau saya jadi bupati, keputusan saya itu kan bisa membantu agama Allah. Kalau ada tempat maksiat tak tutup. Kalau ada ini bertekad tidak akan membawa. Gimana kalau orang sumpah mau itu? Demi Allah, saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan menjalankan kewajiban saya, tidak akan memberi sesuatu dan menerima sesuatu. Ini belum pernah jadi bupati ya, jadi lupa itu sebenarnya. Belum. Bupati Ketoprak juga belum pernah ya. Kalau di kampung saya ada Bupati Ketoprak ya. Ya. Jadi kapan itu termasuk sebagai orang yang berperang garis miring dan hari ini berjuang? Kan ngomongnya selalu berjuang ya enggak? Kenapa mau jadi caleg? Kenapa nyalon lurah kalau di kampung? Apa? Ingin membela agama Allah. Sebelum jadi DPR atau DPRD, subuh pindah-pindah ya enggak? Subuh sini, kadang bawa karpet ya enggak? Kalau sudah jadi ada yang katanya karpetnya diambil lagi. Enggak jadi ya. Kalau jadi mungkin enggak. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi Muhammad bersabda ya, man qatala, siapapun yang berjuang. Kita mengartikan sekarang berperang itu ya berjuang sekarang, antara nyari duit buat diri sendiri atau berjuang ya. Saya tetap berterima kasih itu kepada orang yang mau jadi caleg itu. Sekarang aja kan sudah ngemodal ya Pak ya, gambarnya dipasang di kuburan-kuburan
Ya, di mana? Kadang ditempelin di angkot, ya enggak? Suka begitu kan? Perempuan mau jadi caleg, ibu pejuang, pelindung para pencari sampah, macam-macam lah. Itu kan udah pakai modal itu. Ini seperti itu. Ya. Mangkotala, siapapun yang berperang atau berjuang litakuna, ya, kalimatullahi hiyal ulya, yang berusaha agar kalimat Allah itu terangkat, huwa fi sabilillah, dialah orang yang berjalan. Ya, kita bisalah mengambil bagian itu apa di RT, ikut bagaimana suasana di RT itu, kalimat Allah itu tegak. Misalnya apa, menghimbau seluruh anggota RT, tolong kalau habis maghrib waktunya apa namanya, waktunya waktu spiritual. Jadi jangan ada yang nyetel TV atau nyetel apapun lah, musik itu kenceng-kenceng karena tetangganya itu lagi ngaji atau lagi apa. Saling mengingatkan seperti itu. Di rumah kita dibudayakan begitu, habis subuh sama habis maghrib waktu spiritual. Jangan ada yang main game misalnya, ya, jangan ada yang nonton TV. Apa, kalau habis maghrib makan lebih afdol, makan bersama daripada nonton TV misalnya begitu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan untuk menegakkan kalimat Allah, itu namanya berperang di jalan Allah. Jadi mari kita, ya, berusaha untuk husnudon. Jadi kalau saya ada caleg, ada apa, husnudon, dia Islam, mungkin dia ingin, ya, perkara enggak, biasanya itu mau nyari proyek, ya itu urusan dia. Urusan kita kalau ada orang datang husnudon, didoakan. Nah sekarang kalau mau pilihan lurah atau pemilu lah, ada yang bagi-bagi duit, hukumnya gimana? Ya, disebutnya kalau umumnya namanya serangan fajar. Jadi pagi-pagi begini mau pilihan lurah, tiba-tiba ada yang datang habis sholat subuh itu bawa sembako sama duit. Hukum kita menerima gimana? Kalau dapat boleh, kalau dikasih. Pertanyaannya, yang bagi-bagi duit itu hukumnya gimana? Ayo, ini regu A, regu B, regu C. Sekarang mikirlah, jangan saya hanya yang mikir sekarang. Kita kan tiap pemilu ini ketemu, tiap pilkada ketemu. Bagaimana seorang calon bagi-bagi duit? Regu A, ini orang-orang musyrik semua ini bersandar kepada selain Allah, tembok. Bahasa Arabnya bersandar, ini orang yang tegak berdiri. Kalau ini juga berbuat musyrik karena nyender kepada tembok. Bahasa Arabnya musyrik. Ya gimana hukumnya? Saya calon, Ustadz, apa Pak Ketua DKM calon. Saya bagi duit, beliau bagi duit. Gimana bagi duit waktu pemilu? Ini dulu, haram, wajib gitu. Mari kita analisa begini, ya, analisa begini. Yang bagi duit sebelah sini mohon maaf garong, pokoknya dia didukung oleh mohon maaf pengusaha-pengusaha yang licik, pengusaha hiburan, apalagi para geng-geng gitu, pokoknya orang-orang yang dari dunia, kalau dalam dunia persilatan, dunia hitam. Nah ada santri, ada PNS yang didukung oleh para kiai, orang-orang bener nyalon. Sebelah sana bagi-bagi duit, kalau nggak bagi duit nggak jadi. Maka ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan ini tadi wajib membagi duit karena membeli kebenaran. Saya ulangi ya. Jadi kita jangan mohon maaf, bagi-bagi, ntar dulu. Di sana ya, yang pengusaha hiburan malam, tukang kerampok duit rakyat,
yang mau ngambil proyek-proyek itu diambil oleh mereka, bagi-bagi 500. Kalau tidak bagi-bagi duit 500 nggak jadi, maka itu dihukumi sebagai membeli kebenaran. Jadi kita harus hati-hati, jangan harus jujur. Ntar dulu, ini permainan politik tadi. Di sana bagi 500, sebut kali 500. Jadi yang milih itu 500. 500.000 kali 500.000 berapa? 2,5 M. 2,5 M. Tapi proyek di balik itu ya 0,5 triliun. Hah? Ya. Yang di sana itu bagi-bagi duit. Nah, 0,5 triliun ini akan diambil oleh mereka. Maka kalau ada calon yang soleh, pakai peci, pakai sorban, pilihlah saya, nggak pakai duit, bakal jadi nggak? Nggak jadi. Maka membagi uang atau itu dihukumi sebagai membeli kebenaran, karena kebenaran harus dibeli. Para pemilih itu kan rentan banget, asal datang ke tempat bawa 500 ya gue beli, ya enggak? Maksudnya gue pilih kan gitu. Padahal suara ini bahaya banget, plus 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 plus, yang jadi kubu sebelah. Maka di setiap kelurahan disiapkan karaoke gratis. Lagi kalau lagi acara 17-an disuplai, mohon maaf, minuman gratis. Maka seperti itu. Jadi soleh saja tanpa strategi kalau lagi politik ya nggak bisa. Haram. Ntar dulu di sana bagi-bagi. Mau ngambil 0,5 triliun, modalnya berapa? 2,5 M. Kita bagi-bagi duit, niatnya apa? Mengamankan 0,5 triliun ini jangan sampai dikelola oleh orang yang tidak takut kepada Allah. Boleh setuju, boleh tidak, tapi saya setuju dengan pendapat ini. Karena apa? Bahaya sekali. Mentang-mentang itu nggak keluar modal, kita berdoa aja, istighosah ya, baca Yasin 250.000 kali, ya nggak bisa. Kalau nggak ada amplop aja nggak bisa, kecuali ada isinya ya enggak? Kira-kira bagi-bagi amplop begitu dibuka kosong, tambah marah enggak? Ya, ini boleh setuju, boleh tidak. Tapi fakta di lapangannya seperti itu. Dalam situasi tertentu kita harus membeli kebenaran tadi. Baik, kita lanjutkan. Udah suruk belum sih? Memang di sini suruknya lama ya. Apa-apa. Mari kita lanjutkan ya. Jadi siapa yang berperang di jalan Allah atau berjuang di jalan Allah yang niatnya itu kalimat Allah tegak. Ya kayak saya misalkan guru silat atau pesilat. Ya, waktu ada preman itu niat saya apa? Misalkan suka preman meresahkan masyarakat atau di pasar-pasar. Saya datang ke itu ngapain? Biar saya kelihatan berani sebagai pendekar, ya. Atau apa? Atau karena misalnya ya, mohon maaf, yang diganggu itu orang Jawa, misalkan lewat diganggu oleh suku lain. Sebagai sesama Jawa saya datang, lu jangan macam-macam sama orang Jawa. Orang Jawa juga sakti gitu ya misalnya. Atau karena apa? Ini nggak benar. Ya, sebagai orang yang dititipi sedikit ilmu agama, saya harus ngingetin. Biar apa? Mereka tahu nggak boleh ganggu orang lain. Nah ini tipis sekali. Maka mudah-mudahan siapapun yang melangkah tadi harus sesuai. Apa? Dicantolkan kepada menegakkan kalimat Allah. Termasuk saya mengajak nih yang di sini, kelemahan kita mau di organisasi apapun, dulunya pengurus, begitu nggak jadi pengurus, kadang sama sekali nggak datang itu. Mau di masjid, mau di NU, di Muhammadiyah, dimanapun, kalau lagi jadi pengurus rajin banget, kan gitu. Begitu nggak jadi pengurus nggak pernah datang sama sekali. Saya kan bukan pengurus. Harusnya melakukan sesuatu itu bukan karena pengurus atau tidak, tapi karena apa? Ini kewajiban sebagai orang yang ingin memakmurkan masjid, memakmurkan ormas Islam. Nggak usah begitu, panitia korban. Kalau jadi panitia datang, kalau nggak jadi panitia, malah dekat rumah saya sana ada panitia tandingan.
Ya, di masjid ada, dia buat lagi di tempat lain, gitu, ngumpulin hewan kurban. Ya niatnya apa? Kurban itu urusan ubudiyah, urusan ibadah. Kenapa menjadi, kemudian di masjid sudah ada, di sana gedung serbaguna ada lagi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata Nufai ibni Al-Harithi Saqafiyyi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal muqtulu finnar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qutli sahibihi. Muttafaqun alaih. Ini hadis sudah terkenal, sering kita dengar ya. Dari Sayyidina Abu Bakrah Nufai bin Al-Haris Safai radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi bersabda, idal talqal muslimani, kalau ada dua orang Islam bertengkar, bisayfihima, dengan kedua pedang mereka. Kalau sekarang mungkin saling menembak, saling pistol, ya. Kemudian apa? Fal qatilu wal muqtulu finnar. Jadi kalau ada orang Islam berantem kok sampai mati salah satunya, maka yang dibunuh maupun yang bunuh dua-duanya di neraka. Ini hati-hati makanya. Ya. Saya pernah di daerah Organon itu keluar dari tol veteran Bintaro itu belok kiri, mau belok ke Bintaro sebelah kanan, lagi lambat ngantri, ada motor yang marah mungkin karena kehalangan dan asli macet, ditendang mobil saya, gitu, sampai penyok. Saya diledek istri saya, katanya pendekar kok diem saja, gitu. Sekarang saya menjadi takut. Kenapa? Kalau zaman dulu ngelatih silat, ya, itu perut anak-anak saya injek pakai rotan, itu pakai toyak, pukul. Sekarang sedikit ngerti ilmu bahwa mati itu kadang-kadang bukan karena apa-apa, ya, karena malaikat Israel pas lewat, gitu loh. Jadi kalau mau mukul orang sekarang itu takutnya pas Israel lewat, ya enggak? Gitu kan? Ternyata pas ajal dia, ya enggak? Secara hukum polisi kan saya membunuh, ya enggak? Padahal yang bunuh dia siapa? Israel. Nah, ini kalau kita berantem hati-hati nih, kalau berantem dengan siapapun hati-hati. Ternyata kita tonjok sekali, gitu, kena sininya muncrat, giginya copot, mati. Kalau kedua orang Islam ini berantem, ya, ingin saling membunuh, baik yang membunuh atau dibunuh masuk neraka. Kemudian sahabat nanya, kalau yang membunuh itu nggak apa-apa, pantas namanya juga membunuh. Tapi kata Nabi Muhammad, sama saja. Kenapa dia terbunuh? Karena duluan, kelimpe. Kalau enggak, ya gitu loh. Jadi hati-hati ini sesama muslim. Kalau kita sampai berantem, pentung-pentungan bahasa kampungnya, apalagi tusuk-tusukan, ya, niatnya itu, ya, ingin menghabisi atau ingin melukai sampai mati, dua-duanya neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Makanya kalau lagi ada berantem orang yang susah diingetin gimana? Misalkan ada orang dua berantem, salah satu caranya biar mereka berhenti ngapain? Adzan. Jadi kalau susah diomongin kan istighfar mas, istighfar gimana? Ini harga diri. Oh, matanya hijau gitu ya. Adzan. Kalau adzan kan orang pada datang. Kalau banyak orang kan ada yang megangin. Ya. Termasuk kalau ada maling. Saya suka sedih banget tuh.
maling HP. HP-nya aja belum kemaling, tapi kadang-kadang ini nyawa si maling itu ya. Setiap orang datang nonjok, ini nonjok. Padahal ada hisapnya loh kita itu. Kadang-kadang kalau ngelihat maling, coba kalau berani koruptor itu ya enggak, tonjokin barang-barang, berani enggak? Lagi di pengadilan korupsi, datang kita perlakukan itu koruptor kayak maling, enggak. Ini nyolong HP, HP-nya harganya 1 juta, itu aja gagal ya enggak? Menyolong ayam, kalau ketangkep berarti ayamnya udah keambil belum? Baru gagal loh, dia itu secara operasi belum berhasil. Sementara ada yang bawa duit ratusan juta bahkan miliaran, kita nggak berani nonjok. Ini adil enggak? Kalau berani datang itu ke pengajian tipikor bawa pentungan kasti semua gitu ya. Masih ada kasti sekarang? Masih ada anak-anak kita. Hari ini namanya kasti atau apa? Ya? Sekuas atau softball ya. Jadi Rasulullah ditanya, wajar kalau orang yang membunuh itu masuk neraka karena apa? Semuanya berambisi ingin membunuh kedua-duanya. Kita lanjutkan hadis nomor 11. An Abi Hurairah, ayo, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa isrina darajatan wa dzalika anna ahadahum idza tawaddoa fa ahsanal wudu'a summa atal masjida la yuridu illa sholata la yanhazuhu illa sholatu falam yahtu khotwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulul masjid ila hadiri hadis ya, sampai dengan akhir hadis. Kalau tadi pertama ngomongin apa? Siapa yang orang berperang di jalan Allah itu yang niatnya meninggikan kalimat Allah. Misalnya ya, jadi lurah di kampung itu belum ada masjid. Ya, kalau selama saya jadi lurah ini, saya berusaha agar terwujud masjid, biar siar di sini Jumatannya enak, itu enak. Nah, itu bagian dari itu. Yang kedua, hati-hati kalau kita berantem dengan sesama muslim sampai ingin saling membunuh, yang terbunuh maupun yang membunuh dua-duanya di neraka. Meskipun kalau muslim masuk neraka tetap ada potensi untuk bisa ya, misalkan dosa membunuh masuk nerakanya 50 tahun ya, di situ dibakar dulu 50 tahun nanti keluar dari neraka, tapi tetap ada mereknya di sini, mantan neraka ya. Naudzubillah min daliknya, jangan pernah coba-cobalah. Hadisnya berikutnya dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, salatnya seseorang ya di sini ya, salatu rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi. Salatnya seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar, di toko, di kantor kalau sekarang, atau di rumahnya. Berapa bedanya? 27 jadrat ya. Bid'an wa isrina darajah. Ini sudah tahu kita semuanya. Jadi selisih antara sholat sendiri di rumah atau di kantor atau di toko itu 27 derajat. Kemudian karena seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid,
dan hanya bertujuan untuk sholat, ini yang lebih kita harus garis bawahi, maka setiap langkah diangkatnya 1 derajat dan diampuni 1 dosa sampai dia masuk masjid. Jadi rumah di dekat masjid itu secara hitung-hitungan rugi atau untung? Rugi. Apalagi yang nempel, buka pintu langsung, berarti kan cuma 2 langkah. Jadi beruntunglah yang kesini dapat langkah 20, 30, dek gugur dosa, dek angkat derajat, dek. Bagaimana kalau saya naik motor? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena di medsos itu ada orang di Arab sana mau diboncengin nggak mau. Jadi kalau naik motor kira-kira gimana? Anggap aja setengah atau seperempat lah gitu ya. Kan kakinya tetap melangkah, habis itu muter begini, mungkin puteran itu ya mungkin. Karena dia ngeluarin bensin, nggak usah letterlek banget gitu ya. Jalan kaki kalau naik motor ya nggak dapet. Tapi ketentuannya banyaknya terserah. Kemudian apabila ia berada di masjid dianggap mengerjakan sholat selama menunggu dilaksanakannya. Datang ke sini sholat qobliyah, nunggu qomat. Jadi nunggu qomatnya lagi duduk itu dianggap orang yang sholat subuh. Maka mendingan datang lebih awal atau dekat qomat. Nah sekarang sudah tahu begitu. Kalau perlu sebelum adzan, dengar adzan di masjid, habis itu sholat, nunggu 5-7 menit. 5-7 menitnya itu dianggap kita sedang sholat. Apalagi di sini, wal malaikatu yusallu ala ahadikum madama fi majlihi alladhi sholli fihi yaqul Allahumma arham, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi malam yu'di fihi malam yuhdits fihi. Ini keuntungannya kalau kita ke masjid 27 derajat dibanding sholat sendiri di rumah atau di kantor. Banyak nggak sih 1 sama 27? Ya. Kalau ngomong 100.000 banding kalau 27 2,7 ya. Ya, sekarang kalau kita mau duit 2,7 atau 100.000? Kalau duit pasti 2,7. Kalau pahala mau 1 atau 27? Nah, lihat situasi dan kondisi. Kalau lagi semangat ya ke masjid, kalau enggak ya di rumah. Di rumah aja kalau bisa 1 wudhu untuk 2 sholat. Karena sholat isya itu, sholat maghrib jam 6:30 lewat 30. Jadi 6:30 lewat 30 berarti sholat. Sekarang isya jam berapa? 19 lewat 25. Jadi jam 7 itu sholat maghrib. Biar sambil wiridan gitu, selesai wiridan langsung adzan isya. Yes, sukses ya. 1 wudhu untuk 2 sholat. Yang ketiga keuntungan orang di masjid itu, malaikat mendoakan Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah dia atau kasihanilah dia, Allahumma ighfir lahu, ya ampunilah dosanya dia, Allahumma tub alaihi, terimalah tobatnya. Apa kemudian? Malam yuhdi fihi malam yuhdid, selama dia tidak ngobrol dan tidak batal wudu. Jadi kita ini kan apalagi ngaji begini kan wajib. Malaikat di samping kita sedang mendoakan, terimalah tobatnya ya selama kita tidak batal. Ini mengingatkan kembali. Kita lanjutkan hadis nomor 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abbasin ya. Wa an Abil Abbasi Abdillah ibni Abbas ibnil Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati wasayyiati thumma baina dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin di'fin ila at'afin kathiratin ila akhiri hadis. Ini berikutnya dari siapa? Dari Sayyidina Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhoinya. Jadi dari siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa? Rasulullah berkata bahwa ada hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini kita sudah sering mendengar, karena kita berharap membaca kitab, ya kita baca secara urut. Sesungguhnya Allah sudah mencatat semua perbuatan baik dan buruk, dan kemudian Allah menerangkan kepada para malaikat mana yang baik dan mana pula perbuatan jelek yang harus dicatat. Jadi malaikat itu sudah ada instruksi, nyatetnya begini, 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 begini. Ya, kemudian di sini sebutkan faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Siapa saja yang bermaksud melakukan perbuatan baik lalu tidak mengerjakannya, maka Allah mencatat maksud baik itu satu amal baik yang sempurna. Di hadis lain kita pernah dengar, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang nggak mau. Salah satunya ini. Minggu depan ada ngaji Sabtu lagi ya. Begitu pulang dari sini, sambil pulang, ya Allah minggu depan saya mau datang lagi. Udah niat, minggu depan istri ngajak ke Taman Safari, maka nggak jadi ngaji. Maka niatnya ngaji Sabtu depan sudah dapat, tapi tulus, nggak niat kemudian ya nggak usah datang aja, kemarin kan udah niat, itu beda lagi. Nggak ada udzur, nggak ada apa, nggak datang. Maka hidup terbaik itu kata para ulama gimana Pak? Selesai sholat subuh langsung, ya Allah berikanlah umurku biar sampai nanti sholat duhur. Maka selama selesai sholat subuh sampai nanti sholat duhur, dianggap sebagai orang yang sedang menunggu sholat. Sambil menunggu sholat nggak ada acara apa-apa, mandiin burung. Yang punya burung ya, ini anak nggak dicebokin, istri nggak dicobokin, tiap hari nyebokin burung. Ada yang beli vitamin burung, kadang-kadang bohongin anak. Anaknya mau jajan, Pak jajan nggak ada duit, tapi naik sepeda, naik motor beli vitamin burung. Ya, nah itu resiko, nanti ada hisapnya ya. Yang bohong-bohong begitu tuh urusannya di akhirat nanti. Kalau tadi. Kemudian jika orang bermaksud melakukan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat dan dilipat gandakan lagi. Kita modal satu kebaikan aja, catatannya minimal 10 bisa 700. Makanya kebangetan banget kalau kita itu nanti ditimbang itu keburukannya banyak. Itu pasti mohon maaf itu nggak pernah berbuat baik. Satu perbuatan baik itu ya. Meskipun ada orang lain yang ngomong, iya Ustadz, kalau berbuat baik itu ya
perlu ikhlas, perlu ini, perlu itu. Tapi kalau berbuat buruk itu sekali jadi jebret. Tapi tetap itu, mohon maaf, tetap hanya catatannya satu gitu loh. Dari dalam sejam kita berbuat baik 5, catatannya minimal berapa? 50 dulu. Kalau dikalikan tadi 700, 5 kali 700 300. Ya, dalam 1 jam kita berbuat 10 keburukan, catatannya 10. Tetap aja mohon maaf, kalau di keadilan Allah itu, kemurahan Allah, kalau ditimbang-timbang itu tetap banyak kebaikan. Yang penting jangan niat. Saya tadi udah berbuat baik 5, ya, saya mau imbangin berbuat buruk 5. Jangan begitu. Tadi saya sudah sholat khusyuk, habis sholat subuh saya ngaji, habis itu saya mau ngopi ya, habis makan ngopi makan tahu 3 ngaku 2 nah, itu beda lagi, itu udah diniatin. Apalagi ajaran sesat Jumatan, ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Dari rumah pakai sandal jepit yang udah mau copot, di depan ada sandal orang, ditanya, kenapa? Ajarannya kan begitu, ya, ambil yang baik-baik. Kemudian dilanjutkan, siapa saja yang bermaksud melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu amal baik yang sempurna. Kurang apa coba? Wah, gedek banget tuh sama itu tuh. Nanti kalau selesai sholat mau gue citak gitu, saya labrak. Dari rumah itu udah begitu. Mungkin orang ini terkenal suka mitnah kita gitu ya, ngomongin buruk-buruk. Dari rumah itu udah, nanti selesai sholat subuh mau tak pojokin itu di toilet, ya nggak? Kalau nggak ngaku mau tak beri. Nah, begitu istighfar, hatinya dilembutkan oleh Allah. Pas pulang nggak jadi tuh ngelabrak itu, maka perbuatan buruk yang diurungkan dapat pahala. Kenapa? Ya batalin kan nggak jadi, nggak usah pakai niat dibatalin. Tadinya mau nonjok, mau ngelabrak, nggak jadi kan nggak jadi. Pas pulang ternyata yang mau ditonjok itu habis sholat langsung pergi mencret dia. Maka dia langsung ke toilet, pas tengok-tengok mana dia, ya. Oh nggak jadi. Minimal gagal berbuat buruk aja udah dapat pahala. Coba. Ya, kita itu sering diuntungkan kalau Jumatan itu dari rumah kan suka begitu. Kadang sudah nyiapin duit di sini ya enggak, mau infak sampai rumah lupa, tetap dapat pahala doh, itu lumayan ya enggak. Udah bawa duit pas sampai sini mau masukin kotak infak lupa, atau ngantuk beneran pas kotak infak lewat itu kita begini, dioyak-oyak temennya itu enggak. Alhamdulillah minimal sudah dapat 1. Tapi kalau rutin berarti niat itu ya, kerjaannya cuma niat saja. Ya, di sini bagus itu kotak infaknya itu permanen. Saya kalau ada yang pernah sholat Jumat di masjidnya Rumah Sakit Pasar Rebo, itu kotak infaknya keranda loh. Jadi kotak infaknya itu dalam bentuk keranda, ada tulisannya la ilaha illallah. Tetap aja mungkin ya, tetap aja lewat aja. Bahkan kerandanya itu kadang-kadang kayak pesawat jet, set, tahu-tahu sampai belakang. Saya pernah sholat di sebuah gedung di daerah MNC Tower itu, Kebon Sirih. Itu yang sholat Jumat hampir 500 orang. Hampir 500 orang. Setiap kali pengumuman Jumatan, berapa duitnya? 800.000. Jadi rata-rata berapa itu kalau dibuat rata-rata? 800.000 dibagi 500. Satu orang infaknya berapa? Gopek. Saya pernah lagi di sana di daerah Bintaro. Ini jujur-jujuran ya. Saya mau nerima transport itu menjadi gampang. Laporan masjid, kas masjid minus 17 juta. Gimana coba? Kita khutbah di situ jauh,
mau dikasih transport nggak diambil, mohon maaf beli bensin nggak diambil, kas masjidnya minus, gimana? La haula wala quwata illa billah, sampai minus masjidnya segede gitu di depan mall lagi. Nah, makanya khutbahnya saya ingetin, tiba-tiba ada orang, Pak Ustadz minta nomor rekening, mintanya sama dia, itu bukan rekening saya gitu ya. Sekarang saya datang lagi ke masjid itu, gimana masih minus? Alhamdulillah Ustadz udah enggak. Kalau masih minus kan kita deg-degan ya enggak? Sambil ceramah itu deg-degan. Di sini enggak ya? Jangan sampailah malu-maluin banget kalau kas masjid itu minus. Kemudian apabila ia bermaksud melakukan keburukan kemudian mengerjakannya, maka Allah hanya mencatat satu keburukan. Ini yang terakhir ini hadisnya sangat panjang, kita pernah mendengar, salah satunya pernah dengar ya, ada 3 orang laki-laki masuk ke dalam gua, kemudian masing-masing menggunakan amal yang pernah dilakukan itu untuk berdoa kepada Allah agar guanya dibuka. Maka ini yang namanya tawassul, menggunakan amal soleh yang lalu untuk berdoa. Masih ingat? Yang satu, dia selalu memberi minum kepada ibunya dengan susu, dia tidak dibagi kepada anak dan istrinya kecuali dia telah memberi minum kepada ibunya. Maka kemudian laki-laki ini berdoa, ya Allah, dengan kebaikan saya kepada ibu saya, tolong bukakan agar pintu gua ini terbuka. Ya, yang kedua, ada yang ingat? Ya, seorang majikan gaji anak buahnya belum diambil, kemudian dibelikan kambing lah gitu ya, kambingnya jadi banyak, kemudian pas si anak buahnya datang, diambil semua kambingnya itu, dia ikhlas, maka kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kebaikan saya kepada anak buah saya ini, tolong bukakan pintu. Yang terakhir, yang ketiga, ada seorang yang mau zina tapi berhenti karena takut kepada Allah. Ya bukan nggak selera, kenapa nggak jadi? Ternyata nggak selera gua, hitam orangnya. Nah, itu berarti bukan begitu. Takut kepada Allah, sudah hampir dia melakukan perzinaan kemudian berhenti. Kenapa kamu nggak jadi menzinai saya? Saya takut kepada Allah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Kita sudah tahu betapa pentingnya niat. Kalau bahasa hari ini, motivasi dibalik melakukan itu apa? Seperti saya ini pagi-pagi dari rumah ke sini mau ngapain? Mau dipanggil ustadz, mau dapat amplop atau apa? Ini yang tahu saya sama Allah. Termasuk bapak-bapak duduk di sini karena Allah atau karena nggak enak sama ketua DKM, nggak enak. Ketua DKM harus karena Allah. Karena apa? Yang pasti membalas amal kita itu Allah. Ya, kenapa? Ustadznya lucu, apalagi cuman ustadznya lucu. Ya, kita kan suka begitu. Saya ini penceramah, kadang-kadang dengerin ceramah orang itu nggak jelas. Ya Allah, berikan saya ketulusan di sini duduk semata-mata karenamu. Karena saya bisa ceramah, dengerin orang ceramah itu kadang-kadang ngalor ngidul, ya kepono. Khutbah Jumat kalau lagi nggak khutbah kadang-kadang nahan ngantuk. Ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh. Para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mana pelan, begitu lama banget ya enggak? Ya Allah, berikan keikhlasan. Kalau pantas Pak, turun Pak, saya gantiin aja, saya suaranya lebih kenceng, kan nggak pantas. Ya, wallahu a'lam. Baik, sebelum sholat masih ada 2 menit. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, siap. Tadi itu al-qatil wal maqtul finnar itu. Ya. Maksudnya emang nggak ada itu Pak, maksudnya ada kriteria-kriterianya yang lain.
Ya dari sisi keterangannya Nabi Muhammad itu dua orang itu ya tadi berantem, kemudian saling nusuk, saling nembak, dua-duanya itu mohon maaf ghirahnya sama. Kebetulan saja kemudian yang mati duluan itu ketusuk. Reasonnya begitu. Kalau dia punya kesempatan nusuk dulu atau nembak dulu, maka dia yang membunuh gitu. Jadi kenapa kemudian dua-duanya di neraka begitu berhadapan? Ini dua-duanya itu semangat ingin membunuhnya sama. Kemudian yang terbunuh tetap masuk neraka karena apa? Hanya masalah timing lah kalau ngomong gitu ya. Jebut tembak kalau lihat koboi koboi zaman dulu kan suka begitu ya nggak? Ada yang suka nonton film koboi? Kan di sana pegang pistol cepet-cepetan. Kan sudah ada pada semua ingin menembak toh. Yang ketembak itu mau nembak atau enggak? Ya, hanya masalah dia telat 1-2 detik, dia yang mati duluan. Kalau dia yang lebih cepat ngangkat kemudian yang jadi pembunuh siapa? Reasonnya di situ. Tidak ada reason lain. Beda kalau yang satu terpaksa. Ya, seandainya berhadapan-hadapan itu beda lagi. Saya nggak mau ngelawan, nggak mau apa, tiba-tiba contohnya ya yang sering terjadi, misalkan saya lagi bawa motor kemudian ada jambret, konteksnya kan saya tidak ingin membunuh, kemudian saya dirampok, kebetulan saya bisa silat, tak tendang itu gitu, kemudian dia jatuh, mungkin kecelakaan, kehabisan darah, itu beda. Ini benar-benar berhadapan. Misalkan mohon maaf rebutan cewek lah suka terjadi kan begitu ya enggak? Ini kan sama, lu gangguin cewek gua bunuh lu. Oh, ini kan sudah mau sama saya, kenapa kamu masuk begitu? Kamu kan mantannya, ini kan sama-sama. Kalau gitu kita ke lapangan. Nah, kita ke lapangan itu ya guyonnya kan sama-sama. Oke, ayo kita pukul-pukulan lah gitu. Saking nafsunya yang kebayang di kepalanya itu jadi suaminya si cewek itu benar-benar dicekik sampai mati ya. Yang kecekik itu pengen nyekik juga gitu loh. Jadi keinginan untuk mencekik dengan tercekik dua-duanya menyebabkan mereka ke neraka gitu. Beda kalau konteksnya membela diri tadi. Kita lagi di rumah sama-sama orang Islam, malingnya orang Islam, nggak syahadat tapi ternyata orang Islam kan gitu. Maksudnya kan nggak mungkin masuk mau maling langsung asyhadu alla ilaha illallah, enggak lah, dia udah dari rumah Islam masuk ke rumah kita ngambil gitu kan ya, lagi ngambil begitu kita bawa pentungan kasti lagi, kita petung gitu kemudian mati. Nah ini konteksnya ya bukan al-muqtil karena lagi membela diri begitu. Baik, kita sudah masuk bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban itu dianjurkan oleh para ulama memperbanyak sholawat. Kenapa? Ayat tentang perintah sholawat itu riwayatnya menurut As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki turun di bulan Sa'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Berapa banyak sholawat yang banyak itu kata para ulama? Sehari semalam mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi minimal 300. Jadi kalau dibagi habis sholat itu antara satu sholat dengan sholat yang lain jangan kurang dari 60. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada yang shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Apapun ya. Sebagaimana keterangan para ulama, Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatnya Rasulullah. Maksudnya mari kita banyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, amal kami amal yang kau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah engkau uji kami dengan penyakit kecuali engkau sembuhkan.
Ya Allah, mampukan kami melangkah ke masjid dengan tulus ikhlas. Jadikanlah kami orang yang menunggu waktu sholat, sehingga langkah kami menggugurkan dosa kami, langkah kami membuat kami tinggi derajatnya di sisimu. Dan pada saat kami menunggu sholat-sholat kami, Engkau beri kami pahala seperti orang yang sholat khusyuk. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami orang yang tertaut dengan masjid, sehingga pada waktu di padang mahsyar kami termasuk orang yang Engkau lindungi, di mana tidak ada perlindungan kecuali darimu. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان